bentuknya sih orang tapi kayak jinjing sesuatu gitu. Pas kita lihat lagi jinjing apa, jinjing kepala ternyata. Jinjing kepala, lehernya kagak ada gitu. Sambil ekor mata gue tuh ngelihat ada orang lewat, pas gue lihat kaki itu jalan gini pelan banget. Tapi bentuknya tulang. Anehnya pas lagi ketindihan ini, pas lagi gue usaha-usahanya mau bangun tuh tiba-tiba di depan rumah gue tuh kayak ada delman atau deh kayak kereta gitu yang ada suara kincring sama suara tapal kuda gitu tak tok berhenti di depan rumah gue udah panik nih, aduh mampus nih kalau gue sampai diambil diculik gue kagak bisa bangun lagi gitu. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan kali ini kita udah bersama dengan narasumber yang spesial nih. Kita langsung kenalan aja dulu sama narasumbernya. Halo Mas Dion. Halo, apa kabar Mas? Jamal? Baik, alhamdulillah. Mas Dion Mulia, nih sekarang lu lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk di rumah aja sama mantau jualan masker gue lewat online. Lu jualan masker apa? Skincare ya? Jadi semuanya tuh ada tuh ya? Ada dari moisturizer, ya gitulah pokoknya mas. Oh, oke. Itu tapi itu produknya ada juga gak di IG lo? Produknya nggak di IG gue sih, tapi ada Instagram lainnya. Tapi pasti ntar kalau bisa di Instagram gue juga ada linknya di situ. Oh, untuk IG-nya sendiri apa mas? Yang produk gue? Produk sama itu juga boleh, sama apa? Yang produk gue tuh di Aesthetic X Dion Mulia sih. Kalau untuk IG-nya mas sendiri? Dion Mulia. Di Dion Mulia. Itu semua ada ya, sosial media ada Dion Twitter, Mulia. Instagram. Nah sekarang Mas Dion mau ceritain tentang pengalaman horornya yang di mana nih Mas? Bukan pengalaman horor yang di mana sih? Pengalaman horor gue, ini gue lo nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, apa ya? Iya. Pengalaman horor gue selama gue hidup deh pokoknya. Selama start dari pertama gue ngalamin horor sampai sekarang yang gue inget gitu. Oke. Karena lumayan banyak soalnya. Oke. Ya udah, oh ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan set ini tuh agak berbeda nih karena kita datang ke rumahnya Mas Dion. Jadi ini lenteranya nggak dikasih api. Karena ininya pendek ya Mas. Silingnya pendek, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Yang penting ada ya. Iya betul. Kita juga makasih banyak nih Mas Dion tuh bersedia untuk bercerita. Sama-sama, aku juga pengen sharing cerita kan, tapi nggak tahu medianya apa ya. Mumpung kalian ngajakin ya udah, jadi bisa pada nontonnya di sini aja. Karena sebenarnya udah lumayan banyak nih subscriber kita tuh yang minta buat Mas Dion diundang di Lentera Malam buat ceritain ya kisah horor saya ya. Dan kebetulan juga kita juga sempat ngeliat ya cuy ya, apa ya namanya, storynya Mas Dion pada saat nonton ketahuan. Nggak apa-apa, emang saya sering nonton. Saya tiap malam tuh gue kalau mau tidur nggak bisa tidur kalau misalnya belum nonton cerita-cerita di YouTube gitu, kayak ngedengerin orang ngobrol cerita-cerita gitu bisa bikin gue tidur gitu. Orang mah takut kan, kalau gue emang malah gue nyenyak. Oh lu malah nyenyak kalau misalkan lu nonton dulu ya? Iya, nonton cerita hantu gitu, orang cerita gitu, nyenyak gue, mimpi indah. Nah itu kan biasanya nih ya di YouTube-nya Lentera Malam ya, itu biasanya cerita tentang horor pendakian nih. Nah lu sendiri pernah mendaki gak? Nah itu dia, gue tuh suka banget nontonin cerita gunung, tapi gue sampai sekarang belum pernah naik gunung. Pengen banget gue naik gunung, tapi kadang suka kepikiran, aduh apakah bakalan kayak cerita-cerita orang gitu ya di YouTube gitu. Tapi semoga sih enggak ya, harus enggak. Lu pakai motor aja. Iya. Pakai motor, udah pakai daypack, jalan aja. Kayak celana pendek, sandal jepit. Oh sama ini minta rekomendasi dari followers lu tuh. Gunung apa yang enak gitu ya buat didaki. Oke, semoga lah secepatnya. Amin. Semoga. Sama Lentera Malam kita sekalian cerita di sana, berani nggak? Boleh aja. Ya siapa tahu itu terjadi ya. Iya. Ya, mudah-mudahan. Ya udah, sebelum Mas Dion ini cerita, seperti biasa teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Jadi ini gue mau cerita awal-awal gue bisa bertemu sama hal-hal mistis gitu. Gue ngalamin hal-hal mistis pokoknya. Nah zaman dulu tuh, zaman SMP, gue sama teman-teman gue satu kelas itu emang penasaran aja sama hal-hal mistis gitu kan.
kebetulan omnya teman gue ini bisa ngelihat dan bisa kayak ngobatin hal-hal mistis gitu. Jadi kita minta sama dia buat dibukain mata batinnya biar bisa lihat. Karena gue penasaran, karena si omnya itu selalu cerita kayak, ih di situ ada ini, dan si omnya itu berdua masalahnya. Jadi mereka tuh suka ngobrol berdua tentang lihat situ, kayak mereka sering asik sendiri ngobrolin hal-hal yang gak kita bisa lihat gitu. Nah kita penasaran kan, Mas buka juga dong mata batin kita biar kita bisa ngelihat kayak kalian gitu. Sotoy banget kan. Udah gitu dibukalah kita nih satu geng. Nah pas dibuka kita penasarannya itu sama komplek rumah gua. Nah karena bawahnya ini belum jadi rumah, masih bentuk tanah, jadi menurut kita pasti nih banyak hantunya gitu. Nah kita ke bawah lah itu sekitar jam 5 sore lah, pokoknya mau maghrib. Gue inget pas sunset di sawah gitu, di tanah gitu, si Mas itu bilang, lihat dari situ ada apa. Itu apa sih emang Mas? Bukannya orang ya, petani biasa gitu kan. Coba lihat sekali lagi katanya. Kita liatin lagi. Karena itu siluet kan gelap, soalnya backlight gara-gara ada sinar matahari belakangnya, sinar sunset gitu. Pas kita liatin lagi, oh iya ternyata bentuknya sih orang tapi kayak jinjing sesuatu gitu. Pas kita lihat lagi, jinjing apa? Jinjing kepala ternyata. Jinjing kepala, lehernya kagak ada gitu. Pertama kali ngelihat kan, walaupun cuman hitam doang, pertama kali ngeliat kayak gitu kan panik, langsung udah balik. Pas balik kagak minta ditutup lagi mata batinnya. Balik ke rumah, gue langsung masuk rumah, kagak cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, kagak wudu dulu gitulah. Maksudnya beres-beres ngeliat kayak gitu kan harusnya bersih-bersih dulu di depan rumah sebelum masuk. Gue langsung masuk rumah aja, main masuk. Gue duduk di sofa, nyokap gue lagi mandi di kamar mandi belakang. Itu pas maghrib, gue inget banget, pas zaman Bajai Bajuri. Nah udah gitu gue mau ngambil remote kan ke meja. Pas mau ngambil remote kayak ada yang jatuh di pintu dapur situ. Gue kira kantong kresek lah putih gitu. Pas gue balik ngambil remote, pas mau nyetekin volumenya, sambil ekor mata gue tuh ngelihat ada orang lewat. Pas gue lihat kaki itu jalan gini pelan banget, tapi bentuknya tulang lu kayak makan ayam KFC tapi dagingnya nggak bersih, masih ada daging urat-urat warna hitam kayak gitu. Tulang doang, kaki jalan gini, tapi itu berasa lama banget ngelihatnya tuh. Kayak diem, gue nggak bisa apa-apa. Beres sadar itu udah hilang, gue langsung lari ke teras buat nungguin nyokap gue beres mandi, karena gue takut kan dalam rumah, takut ada muncul lagi yang lain gara-gara gue beres dibuka gitu. Udah tuh, terus nyokap gue beres mandi, nyamperin gue ke teras. Lu ngapain di luar? Terus gue ceritain lah, tadi gue ngeliat apa segala macem. Nyokap gue sih nggak percaya tentang kejadian gue yang tadi gue ceritain di dalam rumah. Ya udah gitu. Sempet juga di rumah setelah itu, pas gue tidur, itu juga kita pindah ke rumah itu masih baru gitu kan, kayak baru 1 tahun atau 1 tahun setengah gitu. Pas gue tidur sekitar jam 2 atau jam 1, pokoknya setiap jam segitu lah pokoknya. Di depan tuh ada gas, lo tau kan gas LPG itu ada roda ya. Kalau gas LPG di derek di keramik itu kan jeglek gitu, ada yang narik gas LPG water heater depan kamar gue gitu. Gue dalam hati, ini kenapa jadi banyak, jadi suka kayak gini ya semenjak dibuka gitu. Udah gitu sering juga ketindihan, gue sering ketindihan kayak ketindihan yang paling parah itu pas gue di hotel. Nah itu ketindihan itu setelah kejadian itu sih, sama juga di hotel di Bandung, di hotel Bandung Timur kalau nggak salah, sekitar situ. Karena kita ada undangan di sana sama nyokap bokap, kita nginep di hotel itu. Nah gue ketindihan malamnya. Pas ketindihan itu gue berusaha bangun. Nah gue bangun pas ketindihan. Pas bangun gue ngeliat ke belakang, ternyata ada gue lagi tidur. Anehnya di situ gue nggak kaget sama sekali. Gue malah kayak melayang-layang aja keliling hotel, keliling kamar hotel, dan semua interiornya sama apa yang di hotel itu gitu. Gue keliling ke kamar mandi, oh iya kamar mandinya seperti ini gitu, sama gitu. Gue ngeliat bokap nyokap gue lagi tidur juga, gue ngeliat gue masih tidur juga. Nah entah kenapa gue nggak tahu lupa caranya gimana, gue bisa bangun lagi gitu dari situ. Nah, gue punya juga nih cerita lagi zaman-zaman sering mudik lah ke Garut gitu. Nah, jadi kan kalau lagi mudik itu kan sukanya tidur bareng-bareng nih sama saudara-saudara kita kan ya, sama sepupu-sepupu gitu kan, di kamar siapa aja lah pokoknya, yang penting ngumpul gitu. Nah, gue tidur lah di situ. Oh iya, ini juga kejadiannya setelah itu lah, pokoknya semua kejadian gue itu setelah gue dibuka mata batinnya. Jadi kita tidur berlima gitu.
Nah gue paling ujung sini. Ini sisanya ya saudara-saudara gue, berempat sisanya saudara-saudara gue. Gue tidur di sini. Sekitar jam 2 gue kebangun gara-gara ada suara radio zaman dulu tuh masih diputar-putar gitu kan, yang zaman dulu bunyi gitu kayak ada siaran kayak zzz, gitu doang. Nah udah gitu aneh kan, karena sepanjang gua nginep di kamar ini tuh setahu gua nggak pernah ada yang nyalain lagi nih radio gitu. Gua cek lah ke bawah, kabelnya kagak nyolok ternyata. Nah gue di situ gue kayak udah heran, ini jam 2 gue kebangun gara-gara radio, ternyata radionya juga nggak nyolok. Gue bingung itu listriknya dari mana gitu kan. Yang lebih anehnya lagi, gue ternyata bangun-bangun tuh posisinya udah beda gitu. Asalnya kan gue tidur di sini, sisanya nih 4 orang nih di sini kan, gue paling ujung dinding. Nah tadi tuh pas gue dibangunin gara-gara radio tuh gue udah paling ujung yang sebelah sini. Nah gue heran, gue nggak mungkin banget. Gue tuh bukan tipe orang yang ngigo sambil jalan atau tidurnya ngacak gitu sampai bisa jumpalitan sampai sana tuh gue nggak, bukan tipe yang kayak gitu. Makanya gue di situ kayak, oh ini digangguin lagi nih, gue yakin nih pasti gitu. Tapi situ gue udah tidur lagi aja gitu. Nah besokan paginya gue sih udah nggak inget apa-apa. Kayak ya udahlah, mungkin tadi malam emang. Gue sih kadang kalau dulu masih suka mikir mungkin kitanya sendiri yang ngigo atau mungkin itu mimpi gitu, ngedenger suara gitu pas bangun ternyata emang bukan suara itu gitu. Besokannya tidur lagi bareng-bareng seperti biasa. Gue cobain sekarang tidurnya di sini. Nanti gue pengen tahu bakalan dipindahin lagi kagak ke sini gitu kan. Ternyata jam 2 gue kebangun gara-gara ada suara yang teriak di kamar mandi bawah. Nah lo tau kan suara teriak itu ngegemanya kayak gimana? Kita nyanyi aja tuh jadi kenceng banget kalau di kamar mandi. Lu bayangin kalau suara teriak kayak apa, kerasnya satu rumah kedengeran harusnya. Tapi ini masalahnya cuman gua doang yang ngedenger, kayak orang teriak kesakitan gitu. Nah gua kebangun itu pas gue liat jam 2 lagi gitu, ini ada yang teriak. Tapi anehnya kok nggak ada yang bangun, cuman gue doang yang bangun gitu. Gue nungguin aja nih orang bawah, yang di bawah nih, yang di lantai bawah ada yang keluar nggak ya buat mastiin kamar mandi ada apa-apa. Gue tungguin sekitar 5-10 menit nggak ada. Ya udah deh gue tidur lagi gitu. Besokan paginya gue nanya ke asisten rumah tangga yang di rumah itu, gue tanya, Bi, tadi malam kayak ada yang teriak kesakitan di kamar mandi, itu siapa ya? Kenapa gitu? Terus kata si Bibi, nggak ada. Tapi itu mah udah biasa katanya. Gue mikir kayak ya udah berarti ini emang gue lagi sial aja gitu, emang lagi waktunya gue digodain lagi. Gue nggak tahu deh, mungkin kalau misalnya kita udah dibuka atau kita udah pernah sekali ngelihat, gue nggak tahu deh, mungkin ada kayak ada daya tariknya buat si makhluk itu untuk gangguin kita lagi gitu. Kayak wah nih orang kayaknya bisa nih buat digangguin gitu, jadinya digangguin lagi. Nah gue juga pernah di rumah itu ketindihan lagi tidur itu kayaknya belum malam-malam banget deh, itu kayak tidur jam 9. Biasa gue ketindihan tuh biasanya jam 2, jam 1 tuh baru mulai berasa ketindihannya. Nah kalau ini tuh baru jam 8, jam 9 gue udah ketindihan gitu. Anehnya pas lagi ketindihan ini, pas lagi gue usahanya mau bangun tuh tiba-tiba di depan rumah gue tuh kayak ada delman atau deh kayak kereta gitu yang ada suara kincring sama suara kapal kuda gitu, tak berhenti di depan rumah gue udah panik nih, aduh mampus nih kalau gue sampai diambil, diculik, gue kagak bisa bangun lagi gitu. Dulu kan gue masih parno banget kan, gue nggak bisa kontrol kayak gitu, tapi gue doa gue usahain gerak, untungnya masih bangun sih. Cuman emang separno itu sih, kayak lu nggak bisa apa-apa tapi di depan rumah lo tuh ada suara kereta, itu udah parno banget gue, takutnya diambil atau kenapa gitu gue. Cerita yang sama temen itu tuh kejadiannya lagi gue zaman kuliah nih, udah kayak itu kan kejadian lagi zaman gue masih di Sukabumi. Nah sekarang ini pun kejadian di Sukabumi, tapi gue udah kuliah di Jakarta. Nah kuliah di Jakarta itu tuh Senin sampai Jumat, jadi gue suka pulang Sabtu Minggu di Sukabumi. Nah buat gue itu Sabtu Minggu masih kurang sebenarnya buat main sama teman-teman Sukabumi gue. Jadinya gue suka pulang Minggu, nakal gitu. Jadinya gue pulang Minggu subuh biar nyampe Jakarta gue bisa langsung kuliah aja gitu deh. Pokoknya gue hari Minggunya gue bisa mainin pol gitu sampai malam sama teman-teman gue. Jadi gue ya udah deh nggak apa-apa, gue berangkat subuh aja besokannya. Nah sebelum berangkat itu gue nginep di rumah teman gue yang mau berangkat ke Sukabumi bareng juga naik mobil gue.
gitu. Jadi gue numpang tidur di dia biar berangkatnya bareng subuh-subuh. Nah pas jam 2 apa jam 3, pokoknya jam segitu antara 1 sampai 3 ya pokoknya. Gue kebangun gara-gara ada yang ketawa di gang. Kan rumahnya di gang tuh. Jadi kalau di gang tuh suaranya juga suara dikit juga langsung kedengeran pokoknya. Jadi yang posisi kamarnya juga di bagian depan rumah, bukan di belakang-belakang gitu, di pinggir gangnya. Udah gitu gue kebangun gara-gara ada yang ketawa di depan, suara cewek ketawa gitu. Gue kira tuh kayak ini siapa cewek masih nongkrong gitu di gang jam segini gitu. Tapi setelah gue dengar, setelah gue udah sadar penuh gitu kayak ini tapi kayak bukan suara cewek normal gitu, ketawanya nggak kayak nafasnya nggak habis-habis gitu, kayak gitu aja terus, tapi suaranya rubah-rubah gitu loh, kadang di sana kadang di, pokoknya kayak ngeliling gang deh, pokoknya kayak maju mundur. Kalau misalnya tukang juga kan kalau jauh kan kedengeran tuh, udah ngejauh, udah ngedekat gitu, kayak gitu suaranya kayak gitu deh, jauh deket gitu. Nah gue dalam hati gue, waduh mampus nih, pasti miskey gitu kan. Sebelum dia wujudin mukanya ke gue langsung tidurnya udah kayak udah deh gue pura-pura tidur deh, yang penting gue bisa kagak ngeliat muka dia gitu. Gue langsung lanjut tidur aja. Untungnya besokannya sih nggak ada apa-apa lagi, cuman malamnya aja digangguin kayak gitu. Nah ini ceritanya lanjut lagi. Tadi kan gue pas zaman kuliah. Sekarang ini gue udah beres kuliah, udah kerja gitu. Gue udah mau pindah ke rumah gue sendiri. Pas pindah ke rumah gue sendiri nih emang begonya gue belum selamatan sampai sekarang. Gue belum selamatan rumah sampai sekarang, semenjak pindah udah 1 tahun setengah pokoknya. Nah pas pindahan itu tuh nyokap gue nemenin dulu selama sebulan, kurang lebih lah sebulan. Jadi gue udah kebiasaan ada nyokap di rumah kan, suara dia di bawah, suara dia nonton TV, suara dia naik tangga, pokoknya gue udah apal lah pokoknya kalau di rumah. Oh itu nyokap lah, suara nyokap, siapa lagi orang ada nyokap di rumah gue gitu kan. Nah udah sebulan nih beres, nyokap gue harus balik ke Sukabumi kan, karena bokap gue tinggal sendiri karena gue anak tunggal. Jadi nyokap gue balik ke Sukabumi, ya udah deh gue sendiri di rumah. Entah kenapa besokan paginya gue lagi tidur kebangun gara-gara ada yang manggil dari lantai bawah, karena kamar gue di atas kan. Ada yang manggil di bawah kayak di gitu. Gue bangun kayak kenapa mah gitu, langsung buka pintu gitu kan, karena kasur gue tuh deket pintu, langsung gue buka pintu kayak kenapa mah, biar ngomong gitu kayak kedengeran ke tangga gitu kan. 5 detik setelah gue nyaut itu gue sadar kayak, lah kan gue di rumah udah sendiri ya, kagak ada nyokap gue gitu. Nyokap gue udah balik ke Sukabumi, di rumah udah gak ada siapa-siapa, cuman gue sama kucing gue juga gak mungkin teriak manggil nama gue Didi gitu. Dari situ kayak aduh nih jangan-jangan gara-gara belum selamatan rumah gitu jadi digangguin kayak gini. Tapi sampai sekarang gue masih belum selamatan rumah sih. Mau udah digangguin kayak gitu juga, tapi mungkin next lah gue selamatan rumah. Di Bali nih gue lagi liburan, itu lagi zaman gempa Lombok, lu inget nggak? Yang Lombok gempanya nggak beres-beres gitu loh, ada lagi gempa susulan gitu. Yang di Bali sempet kena juga gempa-gempa, ya kena dikit lah imbasnya, dikit gempanya. Nah gue kesana pas lagi zaman itu. Gue tuh nyampe Bali itu sekitar jam 8 pokoknya, gue inget. Nyampe hotel jam 9. Seperti biasa gue tuh kalau nyampe hotel tuh emang gue demen hotel ya, maksudnya emang gue suka nge-review hotel. Jadi gue sebelum masuk itu emang selalu udah ready sama handphone gue untuk nge-storyin gitu. Dari masukin kartu, nyala, gue keliling-keliling itu udah pasti gue lakuin tiap gue masuk hotel. Pas gue udah muter gitu, kan itu kalau misalnya kita mau ngedit tulisan kan itu keputar terus kan, keulang-ulang terus, ada suara keulang-ulang terus kan. Gue sambil ngetik gitu, gue mau masukin lokasi di mana lagi apa, tapi pas lagi ke looping itu tuh video kok ada yang aneh, ada suara orang kayak nangis gitu. Suaranya itu bukan nangis sih, lebih kayak nggak tahu dia nangis kali, kayak suaranya gini nih gitu. Nah pas itu gue sadar, kok ada suara orang kayak gitu, kok ada suara orang nangis gitu. Ya udah gue post aja ke story biar ada barbuk gitu, kalau bukan cuman gue doang yang ngedenger gitu. Nah ternyata emang followers gue juga pada ngedenger kalau itu emang ada suara nangis, dan gue masih save juga sih video sampai sekarang gitu. Nah cerita lagi yang di hotel nih, satu lagi di Bandung. Emang gue anaknya demen hotel, walaupun itu hotel belum grand opening, gue udah nekat aja ke situ.
tapi udah soft opening tapi yang belum grand opening. Gue nggak ngerti grand openingnya bedanya apa, tapi gue nginep aja di situ. Ini hotel adanya di daerah atas di Bandung itu. Udah gitu gue tidur di situ tuh sendiri. Gue emang biasa tidur sendiri kan kalau di hotel. Ini hotel tuh jendelanya gede banget. Ke belakang itu kayak hutan gitu. Ternyata di belakang itu pohon pisang lah, pohon bambu segala macem. Pas jam 1 tuh gue belum tidur sebenarnya. Cuman kayak masih mainin scroll Instagram, lo tau kan, ngerti kan, kayak udah mulai ngantuk-ngantuk gitu. Ada yang gedor-gedor kamar gue jam 1 pagi. Nggak mungkin banget tuh jam 1 pagi gedor-gedor kamar gue, sedangkan kamarnya belum rame. Gedor-gedor kamar gue, udah gitu ditambah sama suara anak kecil, cewek cowok pokoknya ketawa-ketawa hihi gitu-gitu. Udah nih, udah gedor-gedor ketawa-ketawa, gue nggak mau bukain kan, gue takut kan, gue mau ngintip juga gue takut, gue diem aja di selimut, gue nggak berani gerak. Nggak tahu entah kenapa di situ emang gue takut banget, karena gue tahu itu masih sepi hotelnya, karena belum grand opening. Mungkin bisa jadi cuma 2 kamar yang keisi, gue nggak tahu. Dan mungkin kalau misalnya itu anak kecil juga nggak mungkin datang jam 1 pagi dan masih dibiarin sama emaknya main di hallway gitu kan, apa gedor-gedorin kamar orang gitu. Apalagi itu hotelnya agak outdoor gitu, bukan yang di dalam ruangan. Udah gitu suara mereka naik tangga. Ada suara mereka naik tangga ke atas. Di atas nih berisik banget, deg. Gue nggak bisa tidur kan jadinya. Nah di situ gue udah mikir, oh nih pasti emang kamar atas. Tapi ganggu nih, gue jadi nggak bisa tidur jam 1. Mereka berisik banget. Gue telepon ke resepsionis. Mas, ini di lantai atas kamar nomor berapa ya? Boleh dibilangin nggak? Jam ini udah jam segini, jangan terlalu ribut, kan saya nggak bisa tidur. Di atas tuh udah nggak ada apa-apa mas, cuman ada dak sama toren doang. Gue kayak, ini udah nggak bener nih. Gue langsung live Instagram, karena gue takut. Jadi kalau misalnya gue ngeliat hantu di situ, followers gue juga harus ngeliat hantu. Pokoknya gue nggak boleh gue sendiri. Pokoknya gue langsung nyalin live Instagram. Gue mau buka pintu, soalnya gue mau mastiin nih ada apa di luar. Tapi gue sambil live Instagram, jadi temenin sama netizen. Gue buka kamar nggak ada apa-apa, dilihat kiri kanan juga gelap, nggak ada yang nyala kamarnya. Udah tuh besokan paginya teman gue datang pagi-pagi, karena gue nelpon kan, lu besok datang pagi deh karena gue takut banget nih, gue bilang kayak gitu. Ya udah besok gue datang pagi. Pas besokan paginya teman gue datang, gue mandi, beres mandi gue keluar kan, cuman andukan doang, belum pakai baju. Di punggung gue tuh bekas cakar-cakaran merah full. Tapi gue nggak ngerti, gue nggak mungkin garuk-garuk juga, gue bisa garuk sampai full sampai gitu. Cakaran kecil-kecil banget banyak di belakangnya. Soalnya teman gue, udah deh nggak usah nginep di sini lagi. Sampai sekarang juga gue udah nggak pernah kesana lagi sih, karena menurut gue ya walaupun sebenarnya udah grand opening atau udah diselamatin, gue nggak mau balik lagi sih. Horor banget, karena belakangnya hutan, jendelanya segede gaban. Ya kalau siang sih bagus ya, pagi siang bagus, begitu udah malam nggak sama sekali, serem banget. Itu aja sih menurut gue yang paling serem ya. Udah main fisik gue udah digaruk segala macem, udah ada ninggalin bekas merah-merah, dan ada suaranya juga lebih dari 1 orangnya, kayak suara anak kecil 2 gitu, berani gedor-gedor juga. Jadinya itu udah beneran sampai semua dimensi dia udah dimainin gitu. Ya segitu dulu cerita dari gue. Pokoknya itu semua yang masih gue inget, cerita dari awal gue bisa lihat sampai sekarang, baru segitu sih yang gue inget. Pokoknya intinya buat kalian jangan coba-coba deh buat buka-buka mata batin atau segala macam. Jangan ngasal. Pokoknya kalau misalnya pun emang terdesak juga, gue bingung terdesak juga buat apa gitu. Nggak usah sok-sokan buat kayak gitu. Yang ada bakalan kayak gue digangguin terus atau jadi lebih sensitif. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari Mas Dion. Mas Dion, thank you sekali lagi udah datang di Lentera Malam. Sama-sama sudah mau menampung cerita-cerita saya. Oke, Mas Dion, sekarang gue mau tanya-tanya sedikit boleh dong. cerita lo. Gue sih mau nanya soal ini sih, soal orang yang ngebuka mata batin lo. Orangnya itu gimana sekarang keadaannya, Mas? Ada sih kayaknya, masih ada sih. Cuman emang kita udah nggak berhubungan aja gitu. Tapi emang lagi itu pun gue emang begonya ya nggak pengen, nggak minta tutup, nggak minta apa. Emang gue nggak tahu kalau itu harus ditutup. Gitu. Sedangkan makin lama makin tumbuh kan, mereka udah pindah kemana mungkin gue nggak tahu. Awalnya itu lupa apa emang sekarang ya lu masa bodohan aja gitu? Gue awalnya emang nggak tahu itu harus ditutup. Gue kira beres kayak ada expire-nya gitu, dia juga tutup sendiri. Bahkan sampai sekarang gue ada yang belum ada ini. Lu pernah ada niatan buat nyembuhin gitu? Pas itu tuh ditutup gitu. Tapi gue ngerasa sekarang sensitifnya lebih ke arah yang bagus sih.
Jadi gue ya udahlah, udah kepalang diginin, ditutup, ntar gue nggak kurang sensitif lagi sama hal yang sebenarnya gue butuh gitu. Kayak firasat gitu, gue jadinya lebih sensitif gitu menurut gue kayaknya besok gitu. Oh, jadi feel lo Lebih tajam sekarang. tajam ya. Nah, Mas Dion, kan ini teman-teman kan rata-rata belum pada tahu nih kalau misalkan proses buka mata batin itu kayak gimana. Nah, waktu itu Mas Dion gimana tuh prosesnya? Tapi mungkin di luaran sana tuh beda-beda kali ya. Tapi kalau yang gua sih lagi itu kayak dipegang pundaknya itu, kayak dibaca-bacain, udah gitu dikasih air, langsung dikasih air suruh minum, udah beres gitu doang. Kayak bentar doang, kayak cuman set minum udah. Berarti dia emang bisa dibilang handal kayaknya. Handal ya? Iya udah handal. Soalnya dia emang biasa nyembuhin orang kesurupan gitu, kayak gitu-gitu. Nah, kalau untuk masuk ke cerita nih, Mas, rumah yang pertama kali lu pindah nih, cerita yang lu pindah pertama kali tuh, itu lu pernah ada story gak dari pemilik rumah sebelumnya? Rumah yang mana nih? Rumah yang gue pindah ada suara nyokap gue? Iya betul. Itu ada story gak? Enggak, itu rumah baru jadi soalnya. Oh. Jadinya emang mungkin itu cerita hantu pertama gue, cerita hantu pertama rumah itu mungkin. Iya. Karena itu rumah dari yang lu beli tanah doang terus lu bangun. Iya, perumahan gitu, gue beli rumah jadi baru gitu. Nah, ini masuk cerita yang pada saat lu di hotel Bandung ya, yang digetok-getok sama anak kecil nih Mas ya. Itu lu kan nge-live nih. Nah, itu followers lu ada yang notice gak? Sebenarnya gue nggak bacain komennya satu-satu kan, karena gue udah panik, kayak yang penting nih gue kalau kenapa-napa ada saksi aja gitu. Jadi gue nggak baca itu sih, tapi kayaknya nggak ada yang bisa lihat dari mereka tuh. Nggak ada yang notice juga. Nggak ada yang notice. Dan gue penasaran sih, ini intermezzo ya. Lu kalau misalkan live biasanya yang ngelihat berapa? Yang nge-view? Kalau gue tuh biasa live kan tengah malam ya. Iya. Gue suka kalau prime time itu gue biasa 800. Tapi kalau misalnya gue jam 2, jam 12 malam, jam 1, jam 2 itu kalau gue gak bisa tidur ya paling 300. Tapi kalau gue bahasannya seru 400 bisa. Kalau tengah malam. Tapi gue lebih suka tengah malam, sedikit yang nonton, jadi gue bisa ngapain aja. Salah ngomong dikit gue gak ada yang rekam gitu. Kalau LM berapa Cuk? Beda jauh sekali. Yaudah, mungkin itu tadi cerita dari Mas Dion. Nah, Mas Dion, sekali lagi kalau untuk mau sapa-sapa Mas Dion itu bisa IG-nya lewat mana sih? Di Dion Mulya aja. Di Dion Mulya. Ini udah Instagram semuanya? Semua akun sosial media di Dion Mulya. YouTube ada di YouTube? YouTube enggak aktif. Cuman punya channel aja tapi nggak ada isinya. Oke, mungkin itu cukup untuk video kali ini. Gua Jamal dan Dion Mulya pamit. Selamat malam dan bye.